Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali lagi mengupdate harga terbaru dari TV Sony di seri Bravia 3 di ukuran 55 inch. Nah ini spesial ya, untuk bulan Januari ini saya akan banyak update harga-harga terbaru dan promo-promo terbaru mengenai TV-TV yang akan saya rekomendasikan ya, dan review juga. Dan seperti saya di sini, kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur-fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari TV Sony ini. Tentunya untuk kalian jangan lupa juga ya, terus dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Nah, oke, untuk pertama di sini, sebelum kita masuk ke updatean promo terbaru dari TV Sony ini, kita akan merefresh kembali ingatan kita mengenai fitur-fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari TV Sony di seri 55S30-nya ini. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat dari segi tampilan kualitas gambar, TV ini sudah menggunakan resolusi 4K dilengkapi dengan teknologi HDR. Selain itu, untuk tampilan gambarnya pun sudah support dengan teknologi Dolby Atmos Vision ya, audionya Atmos, dan untuk gambarnya sudah support Dolby Vision. Nah, untuk inch-nya yang tersedia dari seri ini, yang pertama itu 85, 75, dan 65 inch. Jadi sudah sangat komplit sekali. Yang paling kecil itu dia di 55 inch untuk seri ini. Nah, selain itu, tampilan layarnya pun di sini dia sudah menggunakan tampilan hard panel dilengkapi dengan tampilan full frameless. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian pinggiran TV-nya. Baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar. Dan selain itu, untuk kualitas audio sudah saya jelaskan tadi teman-teman ya, dia sudah support dengan teknologi Dolby Atmos. Jadi untuk kedetailan suara dan naturalnya suara tentunya sudah dapat sekali. Selain itu, TV ini juga dilengkapi dengan teknologi hands-free voice teman-teman ya. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi. Jadi kalian tinggal sebut "Oke Google", dia bisa melakukan perintah suara yang sesuai kalian perintahkan. Contohnya membuka YouTube, merubah channel, atau merubah volume ya, bisa kalian langsung gunakan ke TV-nya tanpa menggunakan remote lagi. Tapi kalau untuk remote pun kalian bisa gunakan juga ya, jadi bisa menggunakan dua fungsi baik dari remote maupun langsung ngomong ke TV-nya. Nah, selain itu, fitur-fitur lainnya pun di sini sudah dicantumkan teman-teman ya. Dia sudah support dengan X1 prosesor, ini ciri khas prosesor Sony di seri medium low-nya Sony teman-teman ya. Kalau seri tingginya dia pasti XR untuk prosesornya. Untuk picture quality-nya dia sudah support dengan 4K X Reality Pro, dan dia sudah dilengkapi dengan aplikasi Sony Picture Core. Jadi ini Sony Picture Core ini istilahnya Netflix-nya Sony teman-teman ya, bisa berlangganan khusus film-film dengan resolusi tinggi. Nah, selain itu, untuk kualitas audionya pun sudah support dengan teknologi X Balance Speaker. Jadi speakernya itu di dalam layar teman-teman ya, di bagian pojok kanan dan pojok kirinya, sehingga dia mampu menghasilkan suara lebih sinema dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dolby Atmos Vision pun sudah, dan di sini dia juga sudah ada hands-free voice yang sudah saya jelaskan, dan OS dari TV Sony ini sudah support dengan OS Google TV. Oke, kita akan play lagi, dan kita bisa cek juga dari segi tampilan kaki dari TV ini, dia menggunakan bahan plastik ya, yang sudah diklaim bisa sudah hebat ya, apa namanya kalau gini ya, gini energi lah, saving dari limbah plastik ya. Kita bisa lihat ini bisa didaur ulang. Nah, itu bahasanya dia. Nah, ini dia bahannya. Dan dari segi tampilan bawahnya di sini dia terdapat tombol power dan tombol switch on off ya untuk hands-free voice-nya. Jadi hanya terdapat dua tombol di bagian belakang bagian bawah TV-nya. Oke, dan untuk ketebalan TV-nya di sini kita bisa lihat ya, kalau ketebalan TV ini saya kategorikan TV yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Bahan belakangnya dia menggunakan bahan plastik, dan terdapat juga ventilasi di bagian belakangnya untuk pengeluaran udara panas. Mounting bracket pun juga sudah ada, kabel powernya sudah plug and play juga ya, jadi sangat mudah untuk diganti, dan ketika rusak pun sangat mudah untuk diganti. Oke, sekarang kita ke bagian input TV-nya. Oke, untuk input TV-nya di sini dia terdapat dua port USB, di bawahnya ada kabel optikal, HDMI-nya dia ada 4. Di HDMI 3-nya sudah support dengan HDMI ARC yang bisa output audio ya.
kabel LAN pun juga sudah ada dan kabel antena pun juga sudah ada. Jadi kalian bisa koneksikan TV ini ke antena TV kalian tanpa menggunakan set-top box lagi. Dipastikan kalian sudah mendapatkan siaran TV digital teman-teman ya, dan tanpa set-top box. Oke, dan untuk garansi dari TV Sony ini kurang lebih garansinya itu resmi setahun plus 6 bulan teman-teman ya. 6 bulannya itu bisa diklaim, nanti kalian tinggal masuk ke website Sony di My Sony. Jadi kalian tinggal masukkan invoice, nota pembelian, dan nomor seri dari TV-nya. Dan untuk dari konsumsi listrik pun TV Sony ini kurang lebih konsumsi listriknya di kisaran 150 watt untuk ukuran 55 inch ini. Oke, itu dia sih fitur-fiturnya yang bisa saya jelasin. Sekarang kita akan sedikit spill mengenai tampilan menu Google dari TV Sony ini. Nah, oke, jadi ini dia tampilan Google TV-nya ya. Jadi banyak banget aplikasi yang bisa kalian akses di TV Sony ini. Di sini contohnya ada Netflix, Prime Video, YouTube, Video.com, ada Sony Picture Core. Nah, dan untuk Video.com ini mendapatkan free teman-teman ya selama 3 bulan free akses ya ketika kalian membeli TV Sony ini. Ini sudah sangat komplit sekali, aplikasinya pun juga sangat lengkap sekali. Di sini bahkan ada video-video yang direkomendasikan dari YouTube, ada film-film juga yang direkomendasikan. Jadi sudah banyak banget fitur-fiturnya. Kalau kalian ingin menambahkan aplikasi tambahan, kalian tinggal geser dan masuk ke Google Play Store-nya ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa menambahkan aplikasi contohnya seperti hiburan, musik audio, pemutar editor, alat, gaya hidup, olahraga, berita, majalah, produktivitas, dan masih banyak lagi. Bahkan game-game ringan pun bisa kalian tambahkan di TV ini teman-teman ya. Jadi kalian hanya perlu koneksikan TV ini ke gamepad atau stick wireless ya yang sudah support Bluetooth. Jadi kalian bisa langsung memainkan game di TV ini tanpa game konsol lagi. Contohnya seperti PS, Xbox, dan lain-lain. Oke, dari segi aplikasinya itu saja, dan untuk settingannya pun di sini kalian tinggal geser. Nah, oke, kita lanjut untuk penjelasan dari settingan TV Sony ini. Kita masuk ke settingan. Yang pertama itu standar ya. Yang pertama itu ada settingan saluran dan input. Jadi kalian bisa scan di sini untuk jaringan TV digital kalian. Yang kedua itu ada tampilan dan suara. Di sini kalian bisa setting untuk aspek rasio warna TV kalian atau output keluaran audio kalian. Di sini kalian bisa cek di pilihan output audio. Contohnya kalau kalian ingin mengoneksikan ke soundbar, ini harus disetting ya di bagian output audionya ini. Nah, sekarang kita back lagi. Di sini yang selanjutnya ada settingan WiFi. Jadi kalian bisa koneksikan TV ini ke perangkat WiFi kalian. Contohnya hotspot, jaringan WiFi wireless, dan lain-lain. Di sini juga untuk sistem bisa kalian cek ya. Untuk versi Android dari TV ini perlu kalian lihat. Di sini dia sudah menggunakan versi Android 12. Ini versi Android terbaru ya untuk semua TV. Nah, selain itu untuk penyimpanan dari TV-nya pun di sini kita bisa cek kurang lebih di kisaran 7,9 GB untuk penyimpanan internalnya. Kalau yang 16 nih untuk USB-nya teman-teman ya, atau input eksternal. Nah, untuk Bluetooth pun TV ini juga sudah tersedia teman-teman ya. Jadi kalian bisa koneksikan TV ini ke perangkat Bluetooth kalian. Contohnya ada speaker, soundbar, gamepad, mouse, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua ya alat yang Bluetooth bisa kalian konekkan di sini. Yang penting versi Bluetooth-nya sudah versi terbaru. Oke, dari segi aplikasi kurang lebih itu aja sih yang bisa saya jelasin. Dan sekarang saya akan langsung spill harga terupdate dari TV Sony ini. Jadi harganya itu kurang lebih di kisaran 9.499.000. Ini belum harga potongan lagi teman-teman ya. Kalau kalian ingin mendapatkan harga potongan lagi dari harga yang saya sebutin tadi, nanti kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama Toko Grand Bumi Mas Bali. Dan untuk kalian yang mungkin berada di luar daerah atau nggak sempat ke toko, nanti kalian bisa langsung saja check out melalui produk yang muncul di video ini atau link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk review dan update harga kita kali ini mengenai TV Sony di seri 55S30 Bravia 3-nya. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.